Tangisan dan teriakan warga pecah di Dusun Tapejau, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari. Sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil datang berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan, melakukan eksekusi lahan dan juga bangunan. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan tersebut histeris mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum juga tuntas. Pemirsa, terkait penggusuran ini, kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan yaitu melakukan eksekusi lahan dan bangunan pada kawasan Dusun Tabeajo, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari 2026 lalu. Suasana mendadak mengencam, mencengkam saat itu. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan tersebut histeris mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum tuntas. Maria Bakar Besi, akrab disapa Ona, salah seorang warga yang terdampak yang tercatat sebagai tergugat 7 dalam perkara tersebut. Ona mengaku telah menempati rumah di kawasan tersebut sejak 1986. Selain Ona, ada 6 rumah lainnya yang masing-masing ialah milik dari Berti Ningkeulu, Cornelis Balsala, Melkias Ngosim, Martin Aponi, David Putirula, Jacoba Nanlohi, uh, dan Maria Bakar Besi masing-masing masuk dalam tergugat. Pelaksana eksekusi mengacu pada surat penetapan eksekusi nomor 8 garing pen titik PDT titik eksekusi garing 2025 PN Ambon Jo nomor 106 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Ambon Jo nomor 31 garing PDT garing 2024 garing PT Ambon tentang perintah eksekusi dengan Albertina Rehata sebagai pihak penggugat. Lahan yang ditempati mereka awalnya dari sewa menyewa. Ona menjelaskan bahwa para tergugat menempati lahan tersebut atas dasar sewa dari Christian Pati yang kala itu masih bersengketa dengan pihak Soplanit. Sengketa tersebut bahkan telah bergulir hingga Mahkamah Agung dan berujung pada putusan yang ingkrah. Pasca putusan MA muncul kesepakatan bahwa siapapun yang ingin menempati lahan itu harus bersepakat secara kekeluargaan dengan pihak Soplanit saat itu. Dari sinilah muncul surat menyewa. Namun persoalan kembali mencuat pada 2024 lalu saat tiba-tiba terbit sebuah sertifikat atas lahan yang mereka tempati. Menurut Ona, penerbitan sertifikat itu sama sekali tidak melibatkan warga, meski objek sengketa masuk dalam rumah-rumah mereka. Persoalan semakin rumit saat warga kembali digugat di pengadilan. Mereka pun mengajukan perlawanan hukum dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang ingkrah. Ona mengungkapkan dalam proses enmening di Pengadilan Negeri Ambon, Ketua PN Ambon Nova Laurensa Sube saat itu sempat menyampaikan bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam objek lahan. Namun kenyataan eksekusi tetap dilakukan dan ia mempertanyakan kekuatan hukum putusan MA yang seharusnya menjadi putusan yang paling tinggi. Di tengah keputusasaan warga yang tergusur masih menyimpan harapan besar tentunya. Mereka berencana temui Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam agenda rutin pemerintah Kota Ambon, yakni jumpa rakyatnya, dan di sana mereka akan menyampaikan berbagai keluh kesah mereka terkait dengan penggusuran yang terjadi. Tak hanya itu, Ona juga berharap bahwa persoalan ini dapat menjadi perhatian serius dari DPRD kota, DPRD provinsi hingga DPR RI, Gubernur Maluku hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentu harapan besar dan kepastian hukum dapat dijawab seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Nurma.
di studio. Orang ini sudah tinggal di sini sejak tahun 1986. Ya, katong sudah menempati tanah ini karena waktu katong tinggal di sini belum ada berbicara mengenai siapa punya. Katong tahu ini Christian Pati punya, sehingga waktu katong kontrak dengan Christian Pati itu dia bergejolak di pengadilan dengan pihak Soplanit. Sampai ke tingkat Mahkamah Agung, katong diarahkan bahwa jika ingin tetap menempati tempat ini, katong harus melakukan upaya kekeluargaan dengan pihak Soplanit. Disitulah katong terbentuk surat sewa menyewa dengan pihak Soplanit. Lalu di dalam sewa menyewa itu ada satu poin yang sangat menguntungkan katong, ada apabila katong sudah menempati tanah itu dan katong menyewa sampai batas waktu 20 tahun, tanah itu milik katong. Sudah setelah itu katong tinggal di situ, katong diberikan surat sewa itu sebagai jaminan bahwa katong bisa tinggal di atas tanah itu. Tiba-tiba pada tahun 2024 terbitlah satu sertifikat yang katong pun yang menempati tanah ini tidak tahu bahwa ada sertifikat yang terbit. Ya, tidak tahu. Tiba-tiba lagi sertifikat sudah terbit. Ukur sana, ukur sini, katong tidak pernah dilibatkan oleh pihak pertanahan bahwa ada keluarga ini bikin sertifikat, masuk katong pun mau masuk di dompung ini dengan ukuran seperti ini. Katong tidak tahu. Tiba-tiba katong lagi digugat di pengadilan. Dalam rangka katong ini kan punya patokan, katong sewa terhadap putusan Mahkamah Agung. Katong tahu putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah itu adalah kekuatan hukum yang paling kuat. Tiba-tiba lagi ada dari PN data, dari orang lain datang, dong sertifikat, dong gugat ketemu 7 keluarga. Dong gugat ketemu 7 keluarga, otomatis kan ketemu harus melapor kepada yang punya putusan Mahkamah Agung itu. Lah, katong melapor, sudah ada perlawanan tertentu. Tapi dari pengadilan sangat tidak melihat. Katong di-unmanning oleh pihak pengadilan terhadap putusan Mahkamah Agung itu untuk proses eksekusi. Setelah di-unmanning, ada lagi dari pihak yang punya sertifikat unmanning lagi. Lalu janji Ibu Ketua Pengadilan mengatakan bahwa kalau ada 2 putusan di satu lahan tidak bisa dieksekusi, harus dipending. Lah, karena katong tahu dipending, lah ini proses seperti apa yang harus katong ikuti? Katong orang ini sudah jadi korban, ya kan? Katong dikorbankan atas keegoan dompun tanah yang tidak jelas. Dong bilang dong dapat tanah tuh dengan cara dapat hibah dari yang pemilik putusan Mahkamah Agung. Sedangkan surat hibah itu tidak ada jelas. Pemilik Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak pernah memberikan, orang tuanya tidak pernah memberikan hibah kepada pihak ini. Tiba-tiba lagi dia bilang dia pun surat hibah. Waktu berproses di polisi dengan pemilik putusan Mahkamah Agung, yang pun sertifikat sekarang ini yang ada pembukti autentik asli bahwa dong dapat hibah. Hanya fotokopi. Fotokopi tahun ini akan tanda tangan cuma 2-3 orang. Fotokopi nanti tahun depan ada tanda tangan 4 orang. Berikutnya ada tanda tangan 5 orang. Ini kan katongnya secara terombang-ambing. Kalau ikut betul, jangan katongnya dikorbankan. Harus yang punya sertifikat, dia gugat yang punya putusan Mahkamah Agung ini. Supaya real, katong ini keluar. Karena katong kontrak di dong. Kenapa katong keluar tanpa ada dia memproses putusan Mahkamah Agung seperti itu? Makanya sangat disayangkan dan patut dipertanyakan ada apa di balik semua ini. Dalam keadaan eksekusi ini, sertifikat yang dia bilang dia eksekusi ini, yang atas sertifikat ini, dia punya sertifikat induk, bahkan pecahan, semua sementara diblokir pihak pertanahan. Dan saat ini pemilik putusan Mahkamah Agung sedang berada di pertanahan untuk mempertanyakan kenapa pihak pengadilan negeri begitu tidak manusiawi juga melakukan hal-hal seperti ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.